Kemiskinan menyebabkan orang antri. Simple aja soalnya tuh. Zaman Pak SBY juga banyak antri. Oh ya, karena itu banyak korban meninggal. Betul. Apa komentar tuh? Ya sama aja. Kan problemnya sama aja kan. Meninggal karena miskin kan. Berarti yang sekarang juga hal yang sama tuh. Jadi you bikin perbedaan hanya untuk membuktikan bahwa yang sekarang terjadi dengan alasan yang sama itu. Nangkap nggak logikanya? Kalau kemiskinan ini program Nggak pernah jelas apa yang diinginkan oleh pemerintah sebetulnya. Kalau dikatakan bahwa ini agar supaya Indonesia tetap berbasis pada satu pikiran Pancasilais sehingga ideologi lain nggak bisa. Aceh itu udah lain sama sekali. Sistem pemerintahnya udah lain. Ideologi di situ udah lain. Syariat Islam ada di situ. Tuh bisa hidup. Apa bedanya tuh? Sekali lagi, kita bermain-main dengan upaya untuk menyembunyikan semacam kebencian politik pada satu kelompok, lalu memanfaatkan itu untuk menghukum diam-diam kelompok yang lain. Jadi bahayanya saya kira ada di situ. Mudah-mudahan Bung Rocky tidak tersinggung. Berarti Bung Rocky dengan sendirinya mendeklar bahwa diri sendiri Bung Rocky tidak kehilangan akal sehat dan tidak akan kehilangan akal sehatnya. Saya setuju dengan kesimpulan kamu. Terima kasih. Begitu? Bung Rocky berarti karena saya nggak bisa bantah. Artinya Bung Rocky mengklaim bahwa Bung Rocky tidak kehilangan akal sehat. Dialektik dari reason itu begitu. Kalau saya kehilangan akal sehat, tidak mungkin saya mempromosikan sesuatu yang tidak saya punya. Dan orang bilang arogan, bukan arogan. Itu determinasi kita untuk menghasilkan generasi baru. Kalau kita tidak punya determinasi, nggak ada gunanya kita hidup sebagai warga negara yang ingin melihat perubahan ke depan. Gitu. Baik, Bu Rocky, terima kasih banyak sudah hadir. Cara mencari ilmu yang benar bagi orang awam di negara kita dan cara mengubah budaya kedunguan di negara kita agar terlepas dari kedunguan. Ilmu itu kan sekarang dalam 4 menit kita bisa baca buku terbaru, jurnal terbaru. Yang penting kita tahu bahwa pengetahuan itu tumbuh secara eksponensial tuh dibandingkan dengan culture. Culture selalu terlambat. Jadi selalu ada ketegangan antara culture dan sains gitu. Nah kita mesti memilih itu, mau mengaktifkan pikiran atau mau bertumpu pada fanatisme kebudayaan. Nah ketika kita selesaikan pilihan itu, baru kita bisa berandai-andai bisa jadi cerdas. Kalau nggak bisa atasi itu, ya udah itu. Nggak usah ya, nggak usah berharap akan bisa menghapus yang kedua. Pertama buzzer adalah mengulik-ngulik pribadi orang. Doxing. Yes. Jadi kalau Anda kasih kritik dan Anda punya problem privat, hati-hati itu, buzzernya akan bongkar itu. Karena bertanya kok dia tahu. Karena buzzer ini ada, ya mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer itu. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang itu. Ada buzzer yang dosennya ya standar-standar aja direkrut jadi buzzer. Jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si tokoh itu. Rentetannya ada tuh. Karena dia dulu wartawan, karena dia dulu adalah LSM, karena dulu dia adalah akademisi tuh. Jadi mereka punya data itu. Kemudian bersembunyi di dalam akun-akun anonim. Coba kamera lihat ke sana tuh, ke belakang, ke panggung itu tuh. Saya mau terangkan sedikit itu. Coba saya tanya pada KPU ya, dari 4 wajah itu yang potensi memalukan publik yang mana? Dari yang 4 itu yang potensi memalukan publik yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bangsa, Bang. Oh, pertanyaan saya, Anda bilang ada potensi dipermalukan, yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Tentu saja 4-empatnya adalah putra terbaik. Kan ketua KPU nggak bilang itu adalah putra terbaik. Quotasinya adalah ada yang harus dijaga supaya tidak dipermalukan. Pertanyaan saya, yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu. Asing tidak dipersulit? Bukan, ini dua hal yang berbeda. Sebentar loh. Ini dua hal yang berbeda, bahwa investasi bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dan saya pikir, coba kita baca berita 2014 itu dengan lengkap seperti apa. Yang dari luar apa yang dari dalam? Yang jelas bahwa dia tidak pernah menolak investasi asing sekalipun. Dia tidak menolak loh. 2014 menolak apa tidak?
Mempersulit tidak bisa ditafsirkan menolak. Oh, jadi mempersulit bukan menolak itu. Memangnya menolak itu pasti mempersulit? Nah, di situ kesulitan pikiran saudara. Bukan. Jadi kebohongan itu ada standarnya.